Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di Dapur Medsos. Kali ini masih bareng saya Tika Darmawan. Seperti biasa di Dapur Medsos kita akan kedatangan atau juga menghadirkan bintang tamu yang luar biasa, yang punya cerita menarik untuk bisa kita kulik ya. Seperti hari ini kita kedatangan bintang tamu, itu seorang nail technician yang pertama sekali memperkenalkan nail art di Aceh. Wah, penasaran dong ya, siapa? Langsung aja kita sambut, ada Siska Ridwan. Halo. Halo. Oke. Yeay. Nah, kayaknya teman-teman mungkin yang nonton kita hari ini itu udah nggak asing dengan seorang Siska Ridwan yang biasa dipanggil Ridwan Cosmetics. Ridwan Cosmetic atau nama populernya Emak. Emak. Iya. Ini nama Karena sudah populer. jadi mama. Oke. Nah, jadi kita sebenarnya selalu penasaran kenapa sih Ridwan Cosmetic ini kayaknya tuh kan memang udah nggak asing juga ya di Aceh khususnya gitu. Itu selalu mengklaim kalau Ridwan Cosmetic nih yang pertama sekali memperkenalkan nail art gitu. Iya. Sebenarnya yang membedakan apa sih, Kak Siska? Itu dulu deh. Kalau yang membedakan sudah pasti yang pertama memperkenalkan nail art industry ini ke Aceh adalah ya emak pada saat itu, karena dapat dilihat dari wave atau apa sih namanya, gelombang dari mulai selebritiesnya. Tiba-tiba waktu itu kan emak nih belum kenal yang namanya selebgram dan lain sebagainya. Di tahun berapa sih itu awalnya, Kak? Di 2017 ya, nail art ini pertama sekali Kakak kenalkan di Aceh gitu ya. Benar. Salah satu yang membedakan mungkin juga produk-produk yang Kakak tawarkan gitu ya. Iya, dari produk yang digunakan Ridwan Cosmetics itu yang paling utama ya, apalagi kita di Aceh ini ya, sangat care, sangat peduli dengan yang namanya halal, sah di bawah wudu dan lain sebagainya. Kan udah terbawa ya. Iya, tapi ini sebenarnya yang menarik gitu, membawa bisnis nail art ini, kita bilangnya bisnis lah ya. Nail art ini ke Aceh kan itu nggak gampang ya, akan ada pro dan kontra gitu. Nah, tapi kan di awal Siska membawa ini ke Aceh, memperkenalkan nail art ini di Aceh, itu kan mungkin orang masih bingung gitu ya, apa sih yang spesialnya gitu. Toh kita kalau mau pakai kutex, nah kita taunya nail art itu kan sekedar kutex gitu ya. Toh kalau kita mau pakai kutex itu juga bisa merek-merek mini tit gitu yang murah ya kan. Terus merek-merek yang ya gitu deh gitu ya. Gitu. Nah, sedangkan Ridwan Cosmetic ini hadir menawarkan produk-produk yang seperti bisa dilihat nih di depan kita ini, benar-benar produk yang pricey juga ya. Nah, pasti punya kelebihan. Iya, jadi yang Ridwan Cosmetics yang emak bawa hari ini itu hanya sebagian kecil, nggak sampai banget. 0,2%. Benar, kecil banget. Kalau di studionya tuh mungkin lebih Sudah penuh. Ya harusnya kita nih podcastnya ke studio emak aja harusnya ya. Harusnya seperti itu, jadi biar bisa lihat langsung suasananya ya kan. Oke, jadi kayak yang produk-produk yang dipakai kayak gini, dan kita bisa lihat juga nih alat-alat yang dipakai kan canggih banget juga ya. Nah, kita selama ini taunya tuh kalau nail art ya udah sekedar kuas, kita cuma butuh kuas dan kutex. Gitu ya. Dan sebenarnya kuasnya itu pun kalau kutex biasa sudah include ya di dalam packagingnya. Jadi begini, sedikit emak jelaskan. Ridwan Cosmetics yaitu emak sendiri dulu kan tinggal di Taiwan ya. Karena dari mulai sekolah S2-nya sampai sekolah bahasa Cinanya, sampai sekolah beauty kelasnya juga di Taiwan, dan juga ikut suami. Nah, dari kesempatan emak ya di luar negeri, jadi emak terekspos dengan yang namanya fashion, beauty dan lain sebagainya. Karena di luar itu kan lebih open ya. Dikarenakan juga memang budaya mereka seperti itu. Nah, ketika emak kembali di sini, itu kan kontranya adalah halal. Benar. Sah nggak dibawa sholat. Terus mereka rata-rata juga yang taunya itu adalah kutex biasa. Iya, benar. Tidak sama dengan kutex gel. Kak kutek. Iya. Sebenarnya kita bilangnya kan gel polish ya. Nah, gel polish ini dia tidak akan kering tanpa menggunakan fototerapi, kalau kita bilangnya, atau yang namanya LED light. Ini ya, nih tuh. LED light atau UV light. Tapi sekarang kita sudah tidak pakai lagi yang namanya UV light. Mereka pakainya yang LED dan itu disebut dengan hybrid
lampu ya. Nah, jadi hal-hal terminologi seperti ini itu kalau tidak sekolah di kelas khusus itu susah untuk pahamnya. Tapi berarti sebenarnya Kasiska sendiri itu basicnya memang dari ini gitu untuk bagian kecantikan gitu-gitu, atau sebenarnya bukan gitu? Sangat bukan. Oke, sangat bukan ya. Oke, Ya. jadi sebenarnya basicnya apa nih awalnya, Kak? Basic apa ini? Basic Pendidikannya. pendidikan. Jadi ya pendidikan manajemen keuangan, S2 juga sudah. Kerjanya juga dulu bukan di Iya. bagian. Jadi setelah lulus S2 kembali ke Aceh, ingin mengabdi. Jadi karena kan ilmu dan pengalaman, Iya. bahkan sampai di industri ini Aceh jangan sampai ketinggalan. Nah, jadi ketinggalan. Memang sekarang pun sudah banyak ya nail artist yang keren-keren. Nah, Iya. tapi bukan maksudnya kita juga harus update ilmunya. Nggak cuman sekedar memakai gel gitu. Nah, jadi ketika S2 di luar itu kan jadi banyak terekspos dengan segala macam. Juga ya namanya juga hangout gitu Iya, kan. benar. Ketika hangout itu kan ngeliat, nongkrong ya, ketemu juga sama artis-artis sana gitu Iya, ya, gitu ya kan. selebgram sana ya, Kak. Iya, jadi yang ke Ridwan Kosmetik itu biasanya ya model gitu kan, dari mulai yang mau di make upin atau yang mau di manicure sebelum mereka tampil begitu. Jadi pas ngeliatin sering hangoutnya itu kebetulan memang teman-teman juga ada yang model sini atau penyanyi, terus lihat kayaknya asik nih, aduh. Terus udah jadi istri ya kan, ceritanya masa duduk di rumah liatin beton gitu kan, udah ngambil bahasa Cina. Terus Siska, kamu kan suka makeup, kamu kan suka kuku gitu kan, suka pakai-pakai, kenapa kamu nggak buka aja gitu kan? Daripada kamu, untuknya kan pagi sampai jam 12 udah selesai, ya kan, sekolah bahasa Mandarin Chinese, biar ada kegiatan. Nah begitu. Terus suami bilang, ayo coba buka aja lah, lumayan kan, bukan kita nggak usah nyari duitnya dulu, nah gitu, karena kamu ya maksudnya ya dalam Islam kan saya tanggung. Betul, gitu ya kan, benar. karena dia mungkin ngelihat kasihan dari yang sudah pernah menjadi dosen, sudah pernah kerja di perkantoran gitu kan, segala macam, Nggak dapat gitu ya, nggak dapat. tapi ini memang aduh banting sekali, nggak feel pokoknya setiap kerja di ya pokoknya di birokrasi seperti itu udah nggak cocok gitu kan. Ya udah terus saya mikir, saya tekunin, mak tekunin gitu kan, kayaknya nggak bisa nih, kalau mau bagus saya harus sekolah, karena saya nggak paham kenapa gelnya nggak nempel misalnya, atau kenapa gel ketika saya melakukan shaping ini kok kayak bulat-bulat bukannya coffin gitu ya kan, karena bentuk kuku itu ada istilah, ada namanya. Jadi kita harus tahu. Makanya ini bukan cuma sekedar buat kuku, bukan cuma sekedar tukang kuku. Nah, jadi ada ilmunya. Ketika klien kak pengen yang peta-peta bulat-bulat, mereka cuma tahu peta-peta bulat-bulat. Bener banget, Kak, mau yang kayak buntel-buntel gitu, kecil-kecil gitu ya, mereka tahu cuma yang, gitu. Yang buntel di atas tapi runcing di bawah itu apa namanya, Kak? Apakah itu stiletto? Iya, apakah itu bener. almond shape? Nah, belum itu. lagi warna-warna yang dipilih sama customer nih kadang-kadang aneh-aneh, Kak, mau yang di atasnya putih di bawahnya pink. Banyak kan awal-awal kehadiran Ridwan Kosmetik pasti itu kan, kayak gitu jadi kan. Ridwan Kosmetik ini pada saat itu kan di luar negeri ya. Jadi kita nggak bisa yang namanya service. Jadi ketika diintroduce ke Aceh, nah itu cuma hanya beberapa bulan karena harus ikut suami. Nah ketika di Taiwan itu mulai benar-benar yang tekunin gitu kan, jalan di bisnisnya gitu kan. Apa namanya tadi kan ngeblank gara-gara suami. Gara-gara ngelihat suami guys ya di depan di depan matanya gitu langsung ngeblank gitu. Ya pokoknya menekuni bidang nail art ini gitu sampai kliennya itu ternyata udah walaupun masih di Taiwan saat itu tapi udah punya klien di Aceh. Iya, jadi di Aceh itu kemudian di Aceh masih tinggal ya, ketinggalan, di mana di luar negeri itu saya bilang di luar negeri aja, bukan berarti itu harus Taiwan, bukan berarti, karena Taiwan pun itu kan Asia, jadi dia juga mengikuti arah, apakah itu ke Jepang, apakah itu ke Amerika, atau ke Amerika atau bagaimana. Jadi di internasional itu kita sudah ada yang namanya press on nails. Nah, disitulah emak mulai melaunching itulah produk press on nails.
sebagai yang pertama lagi. Oke, atau yang biasa kalau kita taunya itu kuku palsu. Kuku palsu tempel. Tempel. Kuku palsu Nah, tempel. jadi mungkin ada yang saat itu merasa enggak, kalau pakai gel ya nggak bisa sholat. nggak bisa sholat dan lain-lain gitu kan, sesuai kepercayaan masing-masing BTW gitu. Akhirnya yaudah muncullah ide untuk bikin membuat itu press ya. on nails. Karena begini ya, kan seperti yang Mak bilang, edukasi, background itu membuat kita mampu untuk terus keep up dengan produk-produk baru, tren-tren terbaru di industri ini. Tanpa edukasi atau mengupdate ilmu tersebut, itu tidak akan. Biasanya kita akan menjadi copycat atau ya cuma ngikut-ngikut gitu ya kan. Benar-benar. Nggak masalah ngikut-ngikut, bukan ngikut-ngikutnya yang salah, tapi harus benar arahnya, begitu ya kan. Jadi pada saat itu kan ya saya paham, Mak paham kan, karena Mak juga orang Aceh dan orang Islam gitu ya kan. Oh nggak bisa. Jadi banyak yang bertanya karena kita paham agama sendiri, nah, ya kan. Ketika tanya, Mak sah sholat, jadi agak bingung. Kuku kan bukan benda yang haram, ya kan. Bisa, akan tetapi apa yang membuat dia itu bisa sholat, yaitu wudunya, masuk wudunya atau enggak. Nah kalau ditanya ini masuk nggak wudunya, tembus nggak, karena kan di Instagram ini misalnya gitu kan, kita nggak usah bilang brand ini kan katanya begini. Terus Mak bilang, kamu wudunya bagaimana sih? Kamu wudunya begini ya kan, apa begini? Ya juga ya Mak ya. Nah itu Mak langsung kembalikan ke diri masing-masing. Benar setuju. Ya, sebagai orang Islam, Mak juga wajib mengingatkan segala sesuatu yang ragu tinggalkan. Ya, benar. Setuju banget. Berarti memang di awal kehadiran Ridwan Kosmetik ini, walaupun mengundang pro dan kontra gitu, tapi harus ada solusi dari kita. Benar. Kak Siska juga menawarkan solusi ya. Jadi gimana Mak, pengen kukunya cantik lagi. Iya benar. Bisa order press on nails begitu, karena press on nails di Ridwan Kosmetik itu kan juga sekarang nggak mesti di Ridwan Kosmetik, di tempat lain juga bisa. Di kostum, yaitu dengan menggunakan gel, ya lapisannya aja yang kuku palsu, tapi preppingnya tetap sama seperti kita melakukan servis langsung gitu. Jadi daya tahan kuku palsunya itu pun juga lebih kuat ketimbang kuku-kuku palsu yang harganya cuma 15.000, pokoknya yang dijual-jual gitu deh. Itu kan karena cetakan pabrik dari plastik yang ya mungkin you know that. Iya benar. Dan yang sekali pakai terus ya udah kita nggak bisa pakai lagi guys gitu ya. Tapi balik lagi sebenarnya customer ini kan memang menginginkan sesuatu yang bagus gitu. Ya berarti harus berani untuk bayar mahal gitu ya. Kalau kamu maunya yang murah ya berarti segitu aja nih standar dan kualitasnya gitu. Tapi kalau kita mau kualitas yang bagus memang ya ada harga. Apalagi ya kayak kita tahu nih, Ridwan Kosmetik memang pakai produk-produk yang di depan nih yang memang harganya mahal gitu ya. Kayak satu botol ini kayak berapa sih Jadi Kak? gini ya, Mak sedikit menjelaskan kenapa Mak bawa ini, karena nggak semua di sini tuh mahal. Yang penting adalah ingredientsnya. Nah, sebagai nail artist atau nail technician itu wajib paham tentang produk yang digunakan, yang itu aman, tidak ada efek samping yang merugikan customer kita. Karena ketika customer kita rugi, kalau customernya cerdas, dia akan tuntut kita masuk penjara, deng. Gitu. Nah, ternyata sampai kan, segitunya ya. Tapi karena kita memang di Indonesia, terutama di Aceh itu mungkin, aduh kuku aku sudah tipis, sudah hancur, sudah berdarah, ya udah diam. Nggak bisa. Kalau di luar negeri itu bisa dituntut. Nah, jadi begini, Mak jelaskan sedikit ini gimana nih, boleh ditarik? Boleh tarik ya. Atau gini aja deh ya. Nah, di sini ada Blue Sky dan ada FTN atau dikenal from the nail atau F-gel. Nah, F-gel ini dari Korea Selatan sebagai ya perusahaan yang memang nomor 1 terkenal. Kenapa Mak pilih F-gel? Itu per botolnya bisa sampai 270 sampai dengan 300 di Indonesia. Kalau di luar negeri udah pasti lebih murah dong. Ini kan karena dibawa dari luar ke dalam sini ya, udah dengan pajaknya dan lain sebagainya. Karena dia HEMA free. HEMA itu yang sangat berbahaya di dalam suatu gel.
Kemudian dia ada pigmentasinya itu sangat kental. Jadi misalnya nih ya, mau ambil nih ya, ya kan. Ini tuh cukup sekali swatch aja udah selesai. Jadi walaupun harganya mahal, kalau kita cuman menghemat waktu, cukup dia menghemat produk, justru bisa maksudnya gimana ya? Lebih maksimal. Lebih maksimal, oke. Nggak harus berulang-ulang kali gitu ya. Jadi memang cukup ya. Benar. Jadi begini, karena sebenarnya satu yang harus kita semua paham sebagai nail artist atau nail technician dan customer atau calon customer, bahwa kami menjual jasa, bukan menjual produk. Ya. Dengan kami menjual jasa, kami yang layak, dibayar dengan layak, sehingga kami bisa membeli produk-produk yang berkualitas, yang aman bagi customer. Jadi kita menciptakan keseimbangan. Nah, jadi pilih produk-produk yang aman seperti ini. Selain kita menghemat waktu dalam bekerja, juga aman. Ya kan? Itu yang paling penting. Berarti memang sebenarnya Ridwan Cosmetic ini dia untuk produk dan lainnya itu sendiri, nggak ada yang support ya? Nggak ada yang support ini untuk dong. My support system is over there. Ternyata support sistemnya adalah suami sendiri. Mentally, physically, dan monetarily. Udah ketawa dia. Lucu banget nih, seru banget di sini nih dari tadi. Kalau teman-teman bisa lihat sebenarnya Kak Siska walaupun lagi menjelaskan sama kita, tapi tetap berinteraksi dengan matanya gitu ya. Tapi bisa dibilang kayak kita bahas tadi deh ya. Dari bahan, terus juga produk yang digunakan, terus alat. Nah, ini kan juga bisa jadi pembeda ya antara Ridwan Cosmetic dengan nail technician lain gitu, yang mungkin alatnya masih kita bilangnya apa sih Kak, standar atau enggak sih? Atau ini yang standar sebenarnya? Belinya di toko oren, di toko hijau. Jadi kembali karena memang disebutkan lagi dengan produk ya. Nah, selain FTN juga ada Blue Sky kan. Nah, Blue Sky ini walaupun dia company induknya itu, perusahaan induknya itu adalah dari Cina, akan tetapi dia satu-satunya brand yang beredar di Indonesia, yang BPOM-nya jelas. Kita semua bisa cek sendiri, sebagai nail technician juga bisa cek sendiri, karena kita nggak mau kan jualin produk palsu. Iya benar. Atau produk yang cuma sekedar label halal. Nah, ketika dicek halalnya nggak jelas, itu ada kan yang sekarang, yang sebelum saya kemari, sebelum saya pulang ke Indonesia, sebenarnya saya sudah dapat banyak DM yang dulunya customer, sekarang sudah menjadi nail artist juga. Nah, ini ada katanya halal, dibilang tembus air sampai dikirimin reelsnya. Saya cek di website perusahaan itu tidak eksis. Kemana kalian boleh cari FTN ini, di websitenya langsung keluar. Kalian boleh ketik Blue Sky, websitenya langsung keluar. Itu salah satu pertama kita mengecek apakah suatu produk itu benar. Kalau setiap perusahaan internasional, apalagi labelnya adalah Korea, itu sangat-sangat penting dan wajib bagi perusahaan itu punya website. Ya kan, TVRI aja punya website. Iya dong. Nah, gitu. Nah, kalau websitenya aja sudah nggak ada, berarti perusahaannya nggak eksis dong. Di mana ini manufakturnya? Jadi pas Mak landing di Banda Aceh ini memang udah gemes banget nih ya. Ini harus dibenahi nih. Banyak sekali pokoknya amburadul, yang ini bilang ini, katanya itu, katanya ini. Aduh, jangan kata-katanya. Due diligent. Lakukan PR sendiri sebagai nail artist gitu ya kan. Nah, jadi pas ya udah Mak tanyakin, karena memang sertifikat itu beredar. Sertifikat itu beredar luas dan bebas. Jadi saya foto, saya hubungi ke lembaga. Jadi kan ada sertifikat, ada tuh sini kepala lembaga gitu kan, yang mengeluarkan surat sertifikat halal, tersebut. Ketika saya hubungin ke sana, mereka bilang brother and sister gitu kan, Muslim brother and sister, kita tidak pernah mengeluarkan sertifikat halal untuk perusahaan ini. Boleh saya minta foto botolnya, pokoknya depan belakang segala macam. Terus mereka balas lagi, please spread the word, bilang gitu kan, maksudnya berjihad lah, sebarkan informasi ini yang sudah melenceng. Luruskan kembali apa yang sudah salah, bahwa
perusahaan ini saya sudah cek di bagian manufaktur untuk apa namanya gel ini tidak ada. Websitenya juga tidak ada, segala macam tidak ada, sehingga kita nggak usah sebut labelnya ini. Tapi kalau yang sudah follow emak dan sudah ngikutin kisah di YouTube-nya itu pasti tahu. Nah itu memang sudah di post dan sudah didemonstrasikan karena begini ya, tips juga satu lagi sebagai nail artist, apalagi adalah kamu muslim, ketika memilih produk bagusnya halal, itu harus segera cek gitu kan, jangan cuma sekedar tahu kita menerima langsung aja oke ini halal selesai gitu. Apalagi kalau misalnya sellernya atau si memang perusahaannya sendiri lewat Instagram. Sekarang kan di Aceh ini kan di Indonesia jualan apapun itu dari Instagram. Bukan dari website. Benar. Berarti Ridwan Kosmetik bisa memastikan semua produknya itu BPOM juga. Kuncinya website. Jika tidak ada website itu sudah nggak jelas. Tapi kalau ada website, nah kemudian baru bisa level up risetnya bagaimana. Nah kemudian apa kan ngeblank jadinya. Enggak, jadi kita tuh sebenarnya mau memastikan, maksudnya mau ngasih tahu ke teman-teman kalau produk yang dipakai sama Ridwan Kosmetik itu nggak perlu diragukan karena memang Kasiska sendiri sebagai owner dan juga nail technician-nya memang sudah memastikan itu langsung gitu melalui website atau ya cari ini sendiri juga gitu ya. Itulah kenapa pentingnya edukasi, pendidikan, bukan harus seperti S2 juga, enggak. Intinya kita harus cerdas. Cerdas itu sih dan inisiatif. Kita mau jadi nail artist yang lurus apa yang gini-gini, nah gitu aja. Benar. Tapi kan sekarang setelah kehadiran Ridwan Kosmetik kan nail artist kan makin banyak nih ceritanya ya. Ini yang menarik nih ya, ini yang menarik ya. Kayaknya setelah habis dibawa tren ini, emak terbang kembali itu udah mulai banyak yang bertimbul-timbulan. Nah ini kan udah mulai banyak gitu saat setelah diperkenalkan, terus tiba-tiba bermunculan yang lain-lain yang mengklaim kalau mereka lah yang pertama. Kan ada juga tuh. Oh ada ya? Ada dong ya gitu ya. Tapi sebenarnya di sini bukan masalah klaim siapa yang pertama atau siapa yang duluan gitu ya. Itu nggak penting karena industri ini sangat bisa di-copy orang, sangat bisa dibawa oleh orang lain. Nah itu tapi kalau yang ya follower zaman dahulu itu sudah tahu kisah Ridwan Kosmetik itu seperti apa. Tapi berarti Kak Siska melihat ini seperti apa gitu? Apakah menganggap mereka seperti saingan atau mungkin bisa yuk kita bisa sama-sama nih sebenarnya berjalan bergandengan gitu? Kalau untuk saat ini, Mak tidak pernah menganggap saingan. Regardless apa yang mereka anggap ke Mak. Sebenarnya kita nggak boleh seperti itu, karena kita harus bekerja sama di sini untuk level up, untuk mengelevate industri kita, harus mengangkat industri kita, karena industri kita ini sangat diremehkan oleh orang lain. Dengan adanya emak terus mengedukasi, bombardir. Sebenarnya emak mengedukasi di Instagram itu, di story itu membombardir banget. Kalian emak ini juga kan jadi emosi. Kami menjual jasa, bukan menjual kutek. Kalau mau jual kutek silakan aja beli, ada toko oranye, toko hijau segala macam ada juga gitu ya kan. Nah, jadi servisnya yang kami lakukan, tawarkan. Karena nggak bisa sembarangan orang kalau dibilang kami juga bisa, kami juga bisa buat di rumah. Ya udah, ini ambil bawa pulang coba pakai. Terus saya putuslah tangannya ya kan. Nah. Oh iya, karena itu tadi ya alatnya ya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian apa lagi tadi? Karena setelah gak bisa sembarang klaim kalau bisa pakai sendiri nih, bisa buat sendiri gitu. Jadi kan karena kita nggak boleh bersaing, kita harus bekerja sama. Jadi informasi edukasi yang Mak bombardirkan lewat dari sosial media itu ya untuk customer sendiri harus tahu ketika datang ke salon itu apa yang harus dilihat. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri itu kita bisa minta dibuatin 1 kuku sebelum 9 kuku hancur. Boleh trial dulu lah istilahnya ya. Iya. Kita lihat bagaimana kerja dia, apakah digosok habis kukunya. Pakai apa sih Kak namanya? Misalnya salah digunakan, masa mata bor carbide dipakai untuk kuku natural nail, kan itu kacau begitu. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana, terus kita bisa juga datang ke salon itu, kita liatin
bersih nggak, disterilkan nggak, disanitize atau tidak gitu, disinfektan atau tidak. Jadi karena kalau Mak sendiri BTW, jangankan customer, jangankan studionya, yang datang bertamu aja disemprotin guys ya. iya. Disemprotin satu badan gitu. Aduh, ya. itu isi dapur kita sayang. Karena memang sepenting itu kebersihan. Untuk kita mungkin sepele ya, kuku apa sih masalahnya gitu, harus kayak gitu gitu. Aduh, tapi ternyata itu sekali. penting. Ya, Oke. Kak. Tapi kita mau cobain deh kayaknya ya, seperti yang Kak Siska bilang tadi. Boleh nggak sih kita demo untuk satu jari aja dulu, boleh juga gimana sih sebenarnya cara kerja nail technician itu yang benar gitu, nail art yang benar itu seperti apa, sambil kita ngobrol, sambil kita cobain, boleh Kak? Oke, yuk. Kita cobain di kuku yang mana nih? Ini bagaimana nih? Ini deh, boleh, tunjuk aja. Boleh. Ini boleh digeser dulu. Ya. Benar ya? Benar. Oke. Nah, ini juga sebenarnya sambil ngobrol ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tuh kalau Ridwan Cosmetic tuh harus pakai ini nih. Nah, jadi sebenarnya, kan tadi kan saya bilang nih, sebelum celaka, sebelum celaka ya. Dilihat dulu, karena nggak ini kita kan servis, jadi harus servis. Sebenarnya, gimana susah sih bilangnya, karena nail technician itu sedikit berbeda dengan nail artist, tapi mereka sejajar gitu. Jadi kalau nail technician itu lebih seperti kayak kayak dokternya kuku nggak sih? Nanti bilang dokter. Iya, maksudnya lebih kayak gitu kan. Mereka tuh lebih ada pendidikannya, kita untuk lebih ilmunya. Kayak tekniknya ya, dari mulai preppingnya, coba kemari, jangan lupa selalu disanitasi kukunya. Kan disemprot lagi kan. Karena kalau kuku yang tidak disteril, alat-alat semua tidak disterilkan, tidak disinfektan, itu nanti ada bakteri dari satu customer ke customer yang lain, nanti terkontaminasi. Terkontaminasi itu sangat tidak baik. Oke. Nah, kita takut banget. Ini alatnya kayak lagi di dokter gigi BTW ya. Kalau buat yang pedicure lebih parah lagi. Tuh. Karena kaki itu lebih kotor, lebih banyak bakteri. Belum lagi ada yang cemekam. Nah, itu baru bisa ketahuan kalau sudah kalau sudah celaka, sudah dibuka sudah celaka ya. Tapi Kak, sebenarnya customer bikin nail art atau satu lagi yang membedakan Ridwan Cosmetic itu menggunakan full gel ketika melakukan extension. Nah, itu yang mau ditanyain. Jadi sebenarnya kalau extension atau kuku apa kita bilangnya Kak? Kuku dipanjangin lah. Kuku yang dipanjangin itu sebenarnya bikinnya itu full gel, kita kan nggak tahu nih, atau memang ditimpa dengan cetakan, kan ada tuh ya yang kita yang kayak gitu ya. Jadi intinya itu kan hanya tekniknya, makanya nail technician yang bukan bisa sih, kalau sudah paham, sudah pinter buat kayak gitu, sudah advance, itu sudah jadi nail technician, karena udah lebih ke teknisinya ya kan. Jadi kayak seperti matabor juga bermacam-macam. Jadi kalau kita tidak menggunakan menggunakan apa? Bukan. Kalau nggak jadi teknisi nggak paham. Nah, harus jadi nanti teknisi dulu ya, baru bisa paham. Nampak? Ini enggak. Harus kelihatan tuh, harus dipindahin dulu. Ini dulu ya, gini aja ya. Oke, kita pindahin dulu. Udah lah, banyak kali dipindahin. Oke, ini biar kelihatan gitu. Nah, ini kalau dalam tindakan kayak gini biasanya tuh ada yang ini nggak sih? Ada yang? Nah, biasanya nih harus pakai dust collector. Cuman karena kita di studio kita tidak bisa bawa, karena nanti itu kan mengganggu, karena suaranya itu banget ya. Oke, nah sekarang kan ini adalah flame beads. Nah kan pada nggak tahu kan, kirain cuma sekedar kuku gitu ya kan. Iya tuh. Sekedar matabor. Ada yang kalau pertama kali treatment ada yang takut nggak sih Mak dengan bor-bor ini? Kita nggak tahu feeling mereka atau perasaan mereka sebenarnya. Tapi mereka pasti ada bertanya, Mak sakit nggak? Karena ngelihat barangnya aja, alatnya aja udah seperti ini kan. Terus Mak tanyain, kenapa kok bisa mikir sakit? Kadang nggak perlu ditanyain, pas sudah datang misalkan dia tanya itu, Mak bilang nggak sakit kok, aman kok, gitu kan. Datang dia, karena kan Mak nanti lapor, curhat. Pokoknya di kalau tempat biasa itu sakit gitu ya. Tempat ini sakit sampai berdarah. Nah makanya juga sekarang kan
kita nggak model lagi yang namanya pakai air-airan gitu. Nah, ini itu adalah tuh. dry pedicure. Nah, jadi di Ruang Kosmetik hanya menggunakan teknik Rusia. Jadi kenapa dibilang Rusia? Karena memang mereka negara technician di sana yang menciptakan teknik ini begitu. Kalau di Amerika mereka bilangnya dry manicure atau dry pedicure karena mereka tidak melakukan pemotongan. Nah, jadi itu juga harus tahu. Nah, beberapa salon masih loh memotong kutikula ya kita bilangnya ya. Dan lain-lain jadi gitu. Jadi kalau di emak itu kombinasi dikarenakan terkadang memang ada kutikula yang harus dipotong. Jadi tidak mungkin karena kan jelek kan gitu ya kan. Karena kan kita angkat nih biar bisa seperti kayak di apa namanya tuh di Instagram kukunya gitu. Nah, inilah dia prosesnya. Estetik ya. Tapi sebenarnya ke klien mak tuh biasanya bikin kuku nih kita bilangnya itu untuk momen apa sih? Ada nggak yang momen-momen? Paling sering itu merit. Wedding ya. Sorry. Jadi memang untuk momen-momen spesial mereka suka bikin kuku. Tapi kayaknya kalau dulu enggak deh kayaknya ya. Dulu tuh semuanya hanya pasrah dengan inai. Karena belum kenal. Iya benar. Sampai beberapa waktu yang lalu kayaknya hampir semua pengantin tuh udah sadar banget untuk bikin kuku yang lebih cantik gitu. Nggak hanya berpasrah pada inai BTW ya. Jadi kalau misalnya orang married ini kan mereka lebih pengen ngebling ya. Jadi mereka tuh bisa all in banget dari mulai cost-nya mereka bisa all in. Nah, dari Ruang Kosmetik lagi. Ini sebenarnya orang juga udah bosan sih. Kalau yang haters tuh pasti udah yang aduh itu aja jualan obat nih. Ada haters dong berarti ya. Itu udah pasti dong ya kan. Nah, jadi kalau di Ruang Kosmetik misalnya itu mereka pasti minta yang berdiamondan. Nah, di Ruang Kosmetik suara mesinnya aja nggak kedengaran. Iya. Bener, bukan kayak suara genset ya. Gitu, kan. Nah berarti memang untuk event-event tertentu, untuk momen-momen pernikahan, wedding dan lain-lain ya. Kalau sakit nggak boleh sakit. Kalau sakit artinya ada yang salah. Ya. Tuh. Ini kameranya juga oke ya. BTW bisa nih kita kayaknya untuk di rumah nih kameranya. Iya, boleh kita curi. Tuh kan. Jangan curi, nanti udah diadu Ruang Kosmetik tukang curi. Tapi Kak Siska ini juga apa ya? Kalau masih ada yang pakai air gitu-gitu tuh sebenarnya cairan apa sih? Kita kan suka penasaran. Iya, sebenarnya kan kalau misal di kaki itu dia memang ada kayak apa sih? Pelumas obat-obatnya. Cuman kita di concernnya kita nggak tahu obat apa sih yang dia pakai gitu, apakah aman untuk ibu hamil, diabetes. Nah itu yang sering diignore di sini kan. Makanya pentingnya kita untuk update ilmu. Nah udah bingung bingung nih mau ambil yang mana. Berarti memang sampai segitunya harus diperhatikan ya, nggak bisa sembarangan. Kalau sekarang belum kena bakteri dan lain sebagainya atau jamur, mau tunggu sampai kapan? Masa mau tunggu cedera dulu gitu ya kan? Kemudian juga produk-produk gel ini, kalau kita pilih yang murah-murah, bukan berarti murah nggak bagus. Intinya harus paham apa ingredientsnya. Nah nanti kalau hema itu sering menyebabkan alergi. Nah kalian pasti lihat kan kayak ada baik itu di TikTok atau video-video yang beredar itu banyak yang kukunya tuh kayak gembung-gembung, berair, gatal. Nah itu dia salah satunya. Nah emak menggunakan seperti ini sekarang. Jadi jadi alatnya nggak timpa ya gitu ya. Jadi kalau misalnya customer yang dulu, aduh kok kayaknya dulu pakai yang model apa sih namanya itu, yang batang-batang itu ya kan, papan-papan itu, kok sekarang udah kayak gini. Ya namanya ini kan bertahap, ini tuh nggak murah. Benar. Tapi emak tetap ingin maksimal memberikan yang terbaik. Nah, karena kita nggak mau di Aceh itu jorok. Benar. Jangan usah pergi ke sana. Gitu kan. Biasalah ya omongan netizen ya. Tunggu aja sampai ke Medan, tunggu aja sampai Jakarta. Aduh. Tapi memang sebenarnya untuk servis yang kayak gini nih harus
bertahap ya. Iya, bukan servisnya bertahap memang, tapi misalnya seperti ini kan, ini dia sekali pakai satu customer satu. Nah, jadi kalau biasanya pakai yang model papan itu satu customer langsung mak buang. Cuman sayang kan, merusak lingkungan banget kan. Kalau begini kan ya setidaknya sedikit merusaknya gitu. Sedikit, nggak banyak banget. Kalau armory board itu, emery board itu, board itu dari papannya, kayunya, belum lagi kertas pasirnya segala macam gitu. Kalau ini kan cuma untuk sampai segitunya dipikirin guys ternyata ya. Nah kita tuh harus, berarti customer juga harus pinter untuk memilih nail technician-nya gitu ya. Jadi nah ketika udah dibilang memilih kan udah jadi nggak enak nih kan sama yang lain kan. Nah tapi jangan dianggap sebagai saingan. Aduh, kita rezeki kan sudah diatur yang masing-masing. Nah tapi ini lebih ke kesehatan, concern ke kesehatan, terus reputasi kita sebagai nail technician atau nail artist di Aceh ini begitu. Oke. Tapi berarti ini orderan untuk di Ridwan Kosmetik ini ramainya pas biasanya Lebaran. Untuk Lebaran. Karena kan ada yang lagi sholat, tapi juga pengen bertamu kukunya cantik gitu ya kan. Itu biasanya disiasatinya dengan pon ya, press on nails itu ya. Berarti kalau hari-hari biasa ada nggak sih Kak yang mau treatment gitu atau bikin kuku atau udah pasti. Tapi kalau sekarang Mak lagi hit sekali dengan pedicure. Ini yang sebenarnya yang lagi hits banget ya. Nah begitu kan, kalau dulu orang tanya kenapa nggak pegang kaki, pasti sok-sok jorok. Bukan. Ketika dulu Mak kan baru pindah dari Taiwan kemari, itu masih numpang sama orang tua. Jadi di kamar itu nggak ada yang namanya kamar mandi. Jadi itu susah sekali untuk melakukan proses sterilisasinya gitu. Nah jadi bukan Mak nggak mau karena jorok dan ya betul karena jorok, tapi kita jangan nularin lagi tahu kan. Benar. Segitu sterilnya ya ternyata ya. Sekarang harus di studionya sudah ada. Mana sih semprot tadi? Nih. Lari yang nih, sembunyiin dulu ya. Tuh. Nah, coba lihat perbedaannya. Tuh. Kuku yang sebelum di manicure belum rapi nih. Tuh. Sudah mirip kayak di Instagram gitu ya kan. Nah, sekarang kita lakukan perpanjangannya ya. Nah, ternyata perpanjangan ini tuh kalau gel extension yang menggunakan seperti ini, hard gel, gel builder, ini sangat mahal di Mak. Ya, startingnya sangat mahal dikarenakan memang ya lihat sendiri lah ya kerjanya ya. Sangat sulit. Nah, ini biasanya karena gel extension ini bukan keharusan, jadi kayak kita lihat kukunya itu bagus apa enggak gitu. Misalnya buat yang beaten nails itu nggak bisa yang model kuku palsu yang ditempel pakai gel terus dikiring ya, itu nggak bisa. Jadi kalau kuku yang makanya cepat lepas, kadang pergi dari sana tuh langsung lepas kukunya, satu hari udah lepas. Jadi dari kenapa bisa seperti itu, karena nail artistnya juga nggak paham kan bahwa struktur kuku itu penting untuk gunting untuk untuk dipelajari struktur kuku. Berarti sampai segitu-gitunya. Nah benar dong kalau gitu, berarti nail technician ini ya bisa dibilang dokternya gitu dong, ya kan, yang ilmunya lebih ke boleh lah ya gitu lah, nggak sekedar mempercantik kuku tapi juga untuk kesehatan kuku gitu. Jadi kita harus bisa membedakan gitu ya. Nah ini misalnya seperti ini kan, nah berarti kita kan pakai yang namanya sistem traditional gel extension ya kan, di mana kita menggunakan nail form. Kalau saya lebih suka dengan menggunakan ini, walaupun kerjanya lama, tapi tepat sasaran. Jadi dia yang ditambahin gitu ya. Iya, ini dia gelnya lebih security-nya, maksudnya keamanannya itu lebih percaya diri, saya lebih percaya diri. Iya. Kalau kuku palsu yang saya tempelin nggak jelas kan, gitu. Kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Aduh, ini potongnya aja susah karena lengket-lengket. Tuh, kayak gitu ternyata ya. Jadi memang dia harus masuk ke dalam ini. Coba gimana ya? Ini boleh diangkat ini, coba. Boleh. Kukunya, kukunya tangannya. Tunggu, jangan masukin, nggak boleh masukin dulu. Tuh. Gini. Karena kalau di setup di studio sendiri kan sudah ada pillownya, pillow handrestnya segala macam. Aduh. Oke. Kayaknya buka selengan dulu ya.
atau agak kemari sedikit. Oke. Tapi biasa kalau yang kayak gini, kalau kayak pon gitu atau yang Itu bisa tempel sendiri, bisa iya, kedua kalau sendiri. gel extension ini tahannya berapa lama sih Kak biasanya? Kalau anak ini sering, Yang lasa misalnya itu bisa tahan berapa lama? ini sebenarnya juga banyak informasi yang beredar salah nih. Jangan pernah menjanjikan atau bilang oh ini tahan sampai sebulan. Nggak bisa kayak gitu. Kukunya kan terus panjang. Iya. Bebannya, pressure-nya itu juga semakin berat Besar, dan pindah iya. ke area Depan. Nah itu, Mas tolong dilemaskan ya. Iya ya, kenapa Jangan jadi tegang sekali. Saya yang tegang ini seharusnya. deg-degan ya, karena ini kayaknya udah cukup lama nggak pernah melakukan ini. Nah ini kan agak panas ya. Karena Blue Sky yang Lexan Gel ini hitungan 5 detik dia sudah kering. Langsung kering. Kalau rata-rata gel itu belum bisa. Makanya saya pilih juga maksudnya bukan pilih, jadi stay di Blue Sky karena memang produknya juga banyak yang inovatif ya. Kita pakai acid primer dulu untuk memastikan benar-benar tidak ada agent moisture di Keras banget ya. Oke, bisa. Sebenarnya manja aja sih, pengen dibantuin sama suami ya. Kayak ini loh, kayak yang di TV-TV ya, kayak Jojo cantik itu kan, loh. Tolong papa. Ini nggak bisa, padahal kalau nggak ada papa bisa angkat galon ya. Iya, pemirsa. Oke, jadi memang kayak gini dulu prosesnya. Nah, jadi selama ini mungkin orang tuh taunya gel ini tuh dicetak di atas kuku palsu. Nah, tidak. Ternyata kayak gini nih. Nah, ini namanya builder gel. Kita akan mulai dari free edge-nya dulu, ya. Free edge itu adalah inilah kuku putih ini namanya. Nah, jadi begini, kalau tradisional ini ribet, kalau nggak ahli, ya sangat mengesalkan prosesnya. Nah. Oke, sedetail itu ya. Jadi kita bangun dulu supaya kita nanti tahu di mana stress point-nya. Nah, kalau Blue Sky ini yang Lexan Gel ini dia sangat apa sih namanya? Sebenarnya sih udah jadi kayak promosiin barang ya kan. Tapi ya ini kan saya ngasih informasi ke nail technician di Aceh. Yang saya care, yang saya peduli itu yang di Aceh. Karena kita sebagai muslim kan, mereka kan sudah jelas halalnya gitu segala macam, HEMA free-nya gitu kan. Iya benar, aman sih sebenarnya. Keamanannya itu yang penting ya. Tuh. Ini kayaknya agak panas. Terus ini langsung masukin ke dalam nih. Lampu LED. Lampu setengah bulat ini ya. Oke. Sebenarnya sekarang pun banyak. Ini satu lagi ya. Karena ya namanya mereka jual barang. Barang yang kita butuhkan. Tapi itulah pentingnya kita untuk terus update ilmu, bukan cuma sekedar update desain. Oh, apa nih desain yang lagi ngetren? Enggak cuma sekedar kayak gitu. Nah, contoh lampu. Ada lampu yang sampai harga 3 juta, 4 juta. Ngapain? Iya. Fungsinya sama. Bedanya cuman bip. Dikasih tahu kalau sudah berhenti. Emangnya nggak bisa lihat waktunya. Nah, begitu misalnya. Oke, jadi berarti kalau buat pemula itu yang penting wattnya ya kan sudah tinggi sehingga curingnya jadi lebih sempurna. Kalau dan mesin-mesin lainnya yang misalnya seperti mesin bor harus di atas 30.000 rpm. Lampu harus wattnya tinggi, di atas 40 sudah oke. Dan pastikan komposisi yang ada di gel tersebut. Oke, sudah? Oke, udah? Oke. Enggak terasa panas? Enggak sama sekali. Wow. Karena kita dingin di studio BTW. Iya. Udah gemetar nervous lagi. Udah. Tapi untuk treatment kayak gini biasa butuh waktu berapa lama, Kak? 3 jam udah dengan udah dengan desainnya. Akan tetapi dikondisikan. Kalau seandainya cuma sekedar tempel kuku palsu pakai gel yang extension seperti itu 1,5 jam sudah selesai. Tapi kalau yang di build seperti ini, dirakit dari dasar kuku, tergantung length-nya, tergantung panjangnya juga. Coba masuk sekali lagi. Tuh, masukin lagi. Nah, kan prosesnya lama. Dan harus per satu kuku karena sifat gel ini adalah meleleh. Nah, jadi
harus diingatkan juga nanti ketika emak suruh masukin ke lampu, masukin. Oke. Jangan dilihat-lihat dulu. Itu Harus diedukasi kliennya. benar-benar karena Kan mungkin dia lale gitu ada ya. klien yang aduh kayaknya Iya, keren, maksudnya iya. mereka amazed dengan Proses, prosesnya sendiri. Nah, jadi uh-huh. ketika mereka amazed dengan prosesnya itu, sehingga mereka pengen lihat, aduh kuku aku tiba-tiba jadi panjang. Jangan dulu. Oke. Karena kalau sudah meleleh, sudah keringnya meleleh, itu akan lebih berat kerjanya. Lebih susah lagi ngerjainnya. Oke, keluarin. Keluarin. Sengaja pilih yang Lexan Gel ini karena dia curingnya kan 5 detik. Iya. 5 detik. Lebih cepat ya. Jadi kita gak lama-lama. Tapi sebenarnya kita ngomongin harga nih ya. Ini kan yang sebenarnya yang paling ditakutkan oleh beberapa customer yang mungkin belum paham dan belum kenal dengan Ridwan Cosmetic gitu. Sebenarnya berapa sih Kak biaya untuk ini? Nggak masalah dong kita ngomongin. Bukan, yang masalah yang lain. Iya. Nggak masalah karena kan ini memang kita udah tahu kualitas nih ceritanya gitu ya. Gini, sekitar kalau around paling murah itu di 200. Oke. Yang paling mahal itu unlimited. Tapi itu bukan per kuku ya, per sekali per treatment. all service. Misalnya kayak yang ke 200 itu kebiasaannya mereka buat yang mau sekedar Russian manicure plus polishing, di mana kukunya berkilau-kilau gitu kan. Karena banyak yang mengeluh ketika mereka berkilau-kilau di salon lain, kukunya itu tipis, pecah, brittle, sakit, segala macam keluhannya. Ketika mereka ngerasain di mak, masukin. Tunggu, balik dulu. Tunggu. Gitu. Dia udah hafal karena sering lihat emak bolak-balikin. Karena edukasi di Instagramnya Ridwan Cosmetic itu nggak berhenti guys. Bombardir dari mulai kan? Anak dari mulai parenting ya, ilmu parenting sampai masalah kuku, bagaimana cara memotong kuku kaki yang tepat. Random sih sebenarnya di Instagram Ridwan Cosmetic itu ada ngomongin pemerintah ya. Boleh dong ya kan. Nanti pemerintah pantauin emak. Jangan. Nanti dikejar sama emak ini suara rakyat. Ingat ya, emak ini suara rakyat ya. Karena ada rakyat yang pengen ngeluh tapi nggak berani, misalnya gitu ya kan. Ya udahlah, emak yang wakilkan. Ini seru banget, tapi sebenarnya gini yang ditawarkan sama Ridwan Cosmetic selainnya treatment dan juga jasanya, servisnya. Tahu nggak yang bikin seru kita treatment di Ridwan Cosmetic itu apa? Gosipnya. Iya, sambil ini loh, bukan gosip sih, tapi lebih kayak curhat. Gitu-gitu ya kan. Boleh kita pindahin dulu? Enggak. Oh gini. Oke. Relax saja ya. Sekarang kita melakukan waktunya shaping. Inilah tuh. Sudah panjang kukunya. Sudah cantik ya kan. Oke, jadi bukan ditempel dengan kuku palsu baru ditimpa gel guys, tidak sama sekali ya. Jadi memang ini dibangun di apa sih kita istilahnya Kak, dibikin sekarang ya. mau bentuk kukunya seperti apa? Bentuk kukunya harus tahu kan? Tuh, kayak apa tuh tadi? Kalau kata orang nih yang petak-petak Kak, itu enggak mau yang petak. Maunya yang oval. Petak square. Tapi kuku Tika ini bagus kan, langsung tahu kan kukunya bagus. Tuh langsung tahu. Karena jangan diapa-apain nih. Padahal kan tipis dia nih kan, maksudnya nggak yang model tebal kukunya itu, tapi dia kuat. Karena minum ini vitamin kukunya. Kirain Kombantrin. Merek dong ya. Obat cacing ya. Obat cacing. Ternyata berguna ya untuk kuku yang kuat. Oke. Nah kita mau ngomongin ini deh, yang seru ya, biar sambil kerja sambil seru. Haters. Aduh, suka kali gosip, betul suka dong. Dia. Ridwan Cosmetic ini kan termasuk yang kalau kita lihat-lihat sih ya, ada lah, bukan banyak banget sih, tapi ada yang nggak senang dengan kehadiran Ridwan Cosmetic ini, mungkin karena menjadi pelopor. Iya, karena kan kalau yang baru-baru kenal sama Mak, pasti mungkin ya, aduh Mak nanti dikira lah pede kali gitu kan. Kalau haters itu kembali ke diri mereka masing-masing, tapi ya pasti ada kayak DM gak enak. Tapi biasanya jarang berlanjut karena Mak langsung suka di tempat. Oke, jadi malah bukan didiamin ya. Tapi Mak nggak gembar-gembur. Oke. Kalau ada kita kan jalannya misalnya, kalau udah balik kaca sudah paham soal seleb ya. Iya benar. Kalau
ya maksudnya kalau udah nggak cocok pasti kan ada sini kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kakak percaya nggak sih dengan apa ya, endorsement? Aduh, Enggak ya. Redoan Kosmetik jarang di endorse karena nggak punya duit. Enggak, tapi lebih ke kadang mungkin masih banyak yang endorse itu tidak berdasarkan real review yang benar-benar gitu ya. Nah jadi begini, dilema kita ini kan karena ya kalau mau jual jasa kita biar narik follower itu kan biar mau coba-coba sama kita kan. Ingat guys, ya kita jangan seperti itu. Kita narik cuma untuk dicoba-coba, ternyata mengecewakan kayak gimana. Jadi sebaiknya ya udah organik aja. Jadi strategi berbisnis ini yang bisa Mak kasih itu, kita mulai bolehlah beli yang murah-murah. Tapi nggak karena udah ahli. Iya, udah. Karena udah banyak pengalamannya. Iya, Karena Mak sudah di posisi beginner. Beli yang murah-murah itu sama dengan kayak kita buang duit ujung-ujungnya. Kenapa? Nggak tahan lama, rusak, hasilnya nggak bagus, nggak maksimal. Ujung-ujung belinya yang mahal juga. Nah, jadi kenapa kalian nggak yang fokus? Yang pertama adalah course, ya kan, kursusnya dulu. Pilih yang tepat, ya kan, yang sesuai dengan area kalian, yang sesuai dengan jiwa kalian. Kalian mau ngasih servis yang amburadul, apa mau ngasih servis yang sempurna? Nah, gitu. Carilah guru yang tepat ya. Tapi awal-awal bangun bisnis ini ada nggak komen atau yang bikin down gitu? Yang bikin down awal-awal mula Mas memperkenalkan tuh memulai bisnis ini? Karena Mak itu kan di luar ya. Di luar itu mereka sudah kayak yang necessity banget. Nah, justru waktu masuk ke sini ya yang di sini karena memang alah pegang-pegang gosok-gosok kaki orang, gosok kaki dapat cuan. Itu yang dari ongkang-ongkang kaki dapat cuan gitu ya. Yang ongkang kaki customernya ongkang kaki, kakaknya yang dapat uang kan gitu ya. Betul. Tapi kalau kita mau lihat lagi jadi mending kan investasi. Ini anggap aja investasi karena dia memang memutar uang. Nah, kemudian mulailah dengan ngasih diskon. Karena kita masih mulai diskon yang orang-orang terdekat dulu. Nah, pastikan karena diskon itu kan meng-attract customer baru. Bener. Nah, nanti dia kan pasti lihat pergi ke sana. Kalau kerja kita bagus kan pasti dilihatin tuh, aduh bagus sekali dibuat di mana. Langsung kan kasih tahu sama temennya, dikasih tahu sama mana. Jadi itu. Nah, teman juga jangan keenakan, jangan tentang teman minta didiskonin terus. Gila-gilaan. Nah, itu nggak boleh. Itu membunuh bisnis teman itu ya. Nah, itu memang culture di sini yang sulit sekali. Jadi makanya Mak udah follower Mak tuh emang organik. Kalau baik maupun selebriti itu yang sama Mak udah bayar mereka gitu. Kalau di endorse alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Ya sudah, toh bayar juga gitu ya kan. Oke, tapi kalau kita mau ngelihat lagi cantik banget tuh, udah salfok nih ya. Nggak pernah nih kuku sepanjang ini dan secantik ini. Belum pernah. Tuh. Cuma satu tapi. Sama satu. Mau 9 lagi bayar ya. Tapi Kak, ada ini nggak sih komplain dari orang tua kayak, kan kakak kuliahnya basicnya ini nih, kok tiba-tiba kerjaannya jadi kayak gini gitu? Aduh, nggak ada sih, karena Tika kan tahu background kakak. Tika tahu tapi pemirsa nggak tahu ya. Nah, Mak ini memang dikenal kalau kita follow Instagramnya pasti kan yang suka kritis ya Kak sebenarnya ya, bukan bangkang juga sih, kritis ya. Kita harus kritis karena ya edukasi lagi. Iya, benar. Kan nggak bisa nerima bulat-bulat Mak kayak gitu orangnya. Dan karena thanks to my husband juga ya kan, karena pola pikir dia itu gitu kan. Sebesar apa sih pengaruh Steven atau juga suami kakak untuk bisnis ini sendiri? 99%. Dia yang support system Mak. Tiap bulan ada sekitar 2-3 juta. 2-3 juta. Ayo Nak silakan. Ayo sayang spending. Okay, please put in the light. Berarti sebesar itu ya pengaruh atau juga. Kalau keluarga enggak, karena begini, dalam agama ini kita. Orang jujur banget sih ya. Kalau keluarga enggak gitu.
Maksudnya gimana sih? Karena kaidah kayak seolah-olah nggak gitu, bisa. semuanya Mak dukung sangat gitu ya. jujur orangnya, dari ke sini mau dimanapun selalu sangat jujur. Oke. Nah, jadi kalau orang tua itu apalagi mama ya, mama itu yang realistis aja. Yeah. Kalau itu menghasilkan uang, jalankan. Ya, karena at the end apapun pendidikan itu penting, sangat penting. Yeah. Tujuannya adalah itu, kita bisa mencari tahu, kita punya inisiatif. Iya, benar. This is true or Yeah, wrong or yeah. false gitu kan. Nah, tanpa kita punya pendidikan, kita nggak bisa jalani, juga tidak bisa jalankan bisnis. Karena apa? Dari banyaknya nail artist, emak tetap stabil. Nah, mempertahankan Tika kan ini. followers emak dari zamannya. Dari SMA Udah seperti sih kayaknya. saudara juga ya kan. Nah, itu stabil. Tidak ada yang namanya Down banget. hancur, vakum. Emak udah sempat 1 tahun vakum. Karena ada Samira ya, Iya, lahir anak kedua. Vakum nggak benar, nggak bisa. Karena kita di luar negeri semua sendiri. Kalau mau pakai Neni itu harganya bisa sampai 30 juta per bulan. Wow, di luar ya, beda sama kita di sini. Oke. Sini. Nah, sudah sabar. cantik ya Udah kan. cantik Nah, kukunya. mari kita hias Tuh, lihat nih. sedikit lagi, Tuh, sedikit. Gitu. Tuh. Nggak pernah nih kuku Tika segini. Produser, ayo dong. Produser, Produsernya lagi ngopi. kali ya. dibiayain nih Copot. hostnya untuk bikin kuku cantik kayak gini nih ya. Tuh, jadi nanti kalau setiap siaran, setiap syuting kukunya cantik. Iya bang. Harus produser yang biayain. Iya. Dan apa namanya sih? Higienis. Tuh, nah terus kalau setelah kukunya jadi nih kan akan ada dihias ya, kayak ya itu Yang namanya artnya itu tadi. Ini juga belajar juga nggak sih Kak, atau memang punya bakat sendiri kayak Bakat itu melukis dan penting. lain-lain Nah, gitu? Karena emak memang senang melukis dari sejak SD. Oke. Jadi ketika SMA itu sempat berhenti dikarenakan ya papa nggak setuju, terlalu terfokus di sini karena ada ujian. Pada saat itu kita baru mulai sistem UAS pokoknya gitu-gitulah ya kan. Jadi Iya, itu pokoknya iya. mulai ribet kita ujian SMA. Nah di situ ya udah berhenti, udah sempat memang beneran nggak bisa gambar lagi gitu. Tapi yang namanya jiwa seni Iya. itu ada sehingga dia bisa kembali. Nah oke, masukkan dulu. Tuh, cantik banget. Heboh sendiri customernya. Iya, Tapi rata-rata emang gitu ya. rata-rata customers yang ada ininya pasti mau art dan extension. Iya, benar. Jadi emak pun jadi semangat mengerjakan. Sebenarnya- Karena merasa servis emak, seni emak itu dihargai. Kalau yang nawar-nawar tuh biasa nggak sempat sama emak, langsung emak blok terus. Geser terus ya. Geser Tapi sebenarnya bukan lagi-lagi ya Kak, mungkin di sini bukan hanya sekedar Karena mereka masih menganggap bahwa ala Iya. kuku gitu kan. Kan cuma 7 hari pakai, makanya Iya. jangan pilih yang seperti ini, pilihlah personal. Iya benar. Personal di ruang kosmetik itu bisa dipakai, kalau Berkali-kali secara bahkan. perusahaan kita tidak boleh mengklaim seumur hidup. Nah, Mhm. karena itu produk ada yang namanya expiration date Iya, gitu iya, kan. iya. Ya 3-5 kali pakai. Tapi yang sudah aduh Kak, mana ada sampai 5 kali pakai. Udah 3 tahun, udah kuwariskan begitu. Itu testimoni. Dan kalian nggak akan bisa lihat testimoni itu karena mak kurang suka yang namanya kayak posting-posting isi DM Iya, begitu. iya. Oke. Berarti Apa namanya? mungkin karena kehadiran Ridwan Kosmetik ini dan Kak Siska yang penuh edukasi ini ya, membuat banyak juga nail artist lainnya yang mulai seriusin ini gitu. Tapi Iya. sebenarnya kalau dari segi profesi ini terbatas atau enggak sih Kak? Jadi kayak udah banyak nih yang punya profesinya ini, atau memang ini benar-benar masih terbatas banget gitu, nggak bisa dibilang banyak. Maksudnya? Jadi kayak udah banyak nail artis yang ada di Aceh, atau sebenarnya kalian ini masih bisa dihitung jari gitu? Masih bisa dihitung jari yang benar-benar paham dan expert ya. Paham Oke. bukan cuma sekedar pakai kutek kan tadi di awal. Iya. Bukan cuma sekedar memakai kutek atau kuku merah. Nah, bukan, tapi paham dengan kondisi kulit kukunya, paham dalam SOP bekerjanya. Nah, itu yang kita hampir masih belum di sini. Belum banyak ya. Tapi kakak terima pasien cowok nggak sih?
rencananya ada, tapi kalau karena memang susah karena kita kan home studio ya. Iya. Jadi begini, kalau misalnya kaki itu sangat paling penting buat si cowok ini ya, karena bapak-bapak ini kan pencari nafkah ya kan. Mereka kerjanya itu berat-berat gitu kan, sampai kakinya itu memang benar-benar parah pecahnya. Nah, kasihan kan kita ngelihatnya kan. Jadi susah karena maksudnya karena kursinya, posisinya. Iya. Posisinya itu agak kurang appropriate sehingga nanti akan menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Bukan terjadi tidak, tapi pikiran nanti tidak Iya, diinginkan. benar-benar. Berarti untuk sekarang belum ya? Baru tangan saja. Karena posisi kita tapi ada. Ada pasien yang mau manicure cowok gitu. Oh wow, ada loh. Ada. Ya. Di Ridwan Kosmetik tidak membedakan gender ya, ingat. Oke. Tapi kan mau dia harus laki-laki, perempuan atau di tengah-tengah? tengah-tengah. Nah, jadi harus Mbak kasih sinyal karena jangan nanti dikira apa gitu ya kan. Iya, benar. Pokoknya yang karena kalau bapak-bapak ini biasanya atau bapak atau cowok-cowok itu biasanya mereka nggak mau kan dikutek-kutekin ya kan. Benar. Nah, tapi mereka bisa mendapatkan namanya Russian manicure polishing, di mana kukunya dibikin sehat. Nah, polishing di mak tuh nggak akan bikin kuku tipis karena mak punya teknik sendiri. Nah, teknik itu yang paling penting gitu. Berarti bukan yang ini ya, yang kayak biasa kita dapatkan di situ deh ya gitu. Tidak sama. Sekarang kita top coat kan. Tuh. Cantik banget guys ya. Kalau untuk cowok sama juga harganya? Sama, tidak ada pembedaan, nggak boleh pembedaan kecuali di pedicure. Tapi ya kembali lagi pedicure kan nggak bisa. Nah, pedicure ini kan lagi hits banget di kakak nih di Ridwan Kosmetik gitu ya. Berarti harganya itu sesuai kerusakan kaki. Iya, harga sekarang sudah kembali ke harga normal karena excuse me. Karena Mak sudah melakukan import semua produk-produk terbaik dari Jerman untuk jenis kasus tertentu. Misalnya ya. Kita lihat dulu sudah atau enggak, sudah mantap, masukkan. Masukkan dulu ya. Jadi kita bicara tentang pedicure sekarang. Karena ini health issue juga. Nah, jadi di situ Mak akan edukasi juga bagaimana cara kita memotong kuku kaki. Kalau yang sudah Mak lihat ada yang ya meneteskan air mata itu kuku aku seperti ini. Kukunya itu dibuat seperti kayak gunung gitu. Nah, ketika kuku itu tumbuh di sini dia akan menancap. Nah, itulah terjadi infeksi sehingga terjadinya tentangan. Mak selalu bilang potong kuku rata saja. Nah, jangan kalian gayanya seperti kayak ngerepetin orang ya. Jangan kalian potong ini. Kalau kalian itu baik untuk dua pihak, baik si tukang pedicurisnya atau si customernya. Dia bisa pantau ketika dilakukan, Kak, jangan bulat, petak saja. Atau jika kalian adalah pedicurist, kalian tahu, oh ini jangan ku buat seperti ini, nanti udah cemekam lain lagi, nanti dibilangnya salon aku lagi ya, begitu. Jadi jangan dianggap rival, jangan maksudnya jangan dianggap saingan. Apapun yang dikasih tahu sama Ridwan Kosmetik ini adalah edukasi untuk kita semua demi kesempurnaan industri ini buat kita bersama gitu. Ngerasa bangun sendiri nggak sih? Kakak merasa membangun industri ini sendiri banget nggak sih? Banget lah kalau di Aceh ya. Kalau di dunia enggak, karena banyak tuh pelopor-pelopor kita yang sudah luar biasa hebatnya. Tapi di Aceh akan terasa sangat sendiri gitu. Sangat sendiri karena edukasi-edukasi yang Mak berikan ini sering dianggap seperti menghina. Nah, ya memang susah karena pola pikir kita yang sedikit-sedikit, maksudnya gimana ya, sikut-sikut kan. Iya, benar. Kemudian sekarang juga banyak sekali tuh yang murah-murahin harga. Yang curi harga lah ya kita bilangnya ya. Ya tikung orang lah ya kan. Strategi tikung orang. Udah boleh keluar. Udah boleh keluar. Tuh ya. Nah, itu susah sekali. Kenapa? Itu sama dengan memperburuk industri kita. Karena selalu bilang kita kan servis, bukan jual barang. 50.000. 10 jari. Harga kutangnya aja 200-300 kalau mau yang bagus, vegan, halal, HEMA free, segala macam yang aman. Bukan cuma satu aja, semua. 10 jari bisa 50.000. Iya. Wow. Nah, sudah jadi. Wah.
Tuh coba kita liatin ke kamera. Tuh ya, gimana nih? Gini. Coba ya, begini. Bedakan dengan 4 jari lainnya yang berpasrahkan pada inai ya. Mana kameranya? Tuh, ayo, masih blur ya. Tuh, wow, ya jadi memang jelas ya. Mana dia? Tuh, bentukannya bagus, terus juga artnya juga. Ya boleh lah Iya. untuk mengingat waktu kita yang sangat singkat ini boleh gitu. Tapi kalau mau kayak misalnya ada customer yang memang mau pakai diamond dan lain-lain itu juga karena bisa. Karena diamond ya. di ruang kosmetik itu dari asli ya, dari Eropa. Swarovski itu import. Jadi ya mahal juga harganya. Jadi itu kalau aksesoris dihitung terpisah gitu. Oke. Jadi memang bisa ya nih kalau mau ditempelin diamond terus yang lain-lain juga bisa gitu ya. Dan nggak khawatir bakal copot juga. Nggak, karena Mak sudah tahu produk yang tepat untuk kita melakukan apa sih namanya seal ya. Berarti memang kuku ini pada akhirnya tuh kita baru tahu gitu kalau ternyata memang didesain langsung di atas kuku. Di atas kukunya guys. Jadi bukan tempelan kuku palsu gitu ya. Nah, ini terbukti di sini. Nah, jadi memang pakai nih alat yang ini tadi nih untuk bisa ngebentuk mau sepanjang apa kukunya. Ini ya gunanya dia ya gitu untuk mencetaknya di sini ya. Oke. Tapi sejauh ini sejauh Ridwan Cosmetic ini sudah berjalan, ada nggak sih yang minta desain aneh-aneh atau bentuk aneh-aneh? Oh belum ada, karena kita di sini pakai kuku berwarna saja sudah kayak yang aduh nanti aku ditanyain suami. Masih suami menjadi penyebab istri tidak bisa cantik. Tuh suami jadi penyebab ya. Jadi jadi belum ada yang aneh-aneh banget gitu permintaan. Kalau ada yang nggak minta pakai batu gunung, kalau diamond enggak. Mungkin batu gunung Kak kukunya mau aja nggak bisa. Batu gunung dong gitu ya, mana tahu batu ada yang gunung kebesaran kukunya. Atau Kak udah deh saya bawa diamond sendiri, diamondnya dia. Versinya dia ada nggak yang kayak gitu? Ridwan Cosmetic menolak produk luar. Restoran aja nggak boleh bawa makanan dari luar. Tahu yang model-model begitu tuh biasa untuk menghemat, nggak bisa menghemat. Benar. Yang pertama citra kita terjadi rusak. Kenapa? Apa juga katanya import diamond Swarovski dari luar. Ingat Ridwan Cosmetic hanya menggunakan autentik Swarovski, bukan Swarovskian gitu. Iya. Nah, nanti kan jadi jelek ketika kita foto atau dia pergi ke tempat lain dilihat makannya. Iya, kok kayak gini. Buat kuku di mana? Ridwan Cosmetic kok kayak gini diamondnya. Gitu. Iya benar. Padahal diamond bawaan sendiri. Jadi kita harus pinter mengeliminasi hal-hal yang merusak citra kita gitu. Tapi ada nggak sih desain yang selama ini menurut kakak ini paling sulit? Yang paling sulit yang paling sulit itu yaitu kalau gambar-gambar anime gitu. Ada tapi karena tahu kan kalau memang suka gambar gitu kan, benar. putri-putri duyung gitu kan. Iya. Cuman nggak sesempurna pada zaman dahulu dan benar. Kanvas kita berbeda, kita adalah secuil kuku. Nah, ada kalau nail artist lain itu suka memaksakan diri ya udah minta buat mirip gitu kan. Kalau Mak nggak mau, jadi lebih pilih aku nggak usah aja buat daripada nggak masalah bilang nggak bisa. Kenapa harus takut bilang nggak bisa? Nah gitu. Tapi harus punya ide, sarankan kalau mau cantik acaranya untuk apa? Nah gitu, bawa cerita gitu kan. Nah janganlah pakai kayak gitu kayak anak-anak, kanak-kanakan, nggak cocok apa vibe-nya. Kecuali mau pergi kemana acara party-party, ulang tahun anak-anak. Nah itu lain cerita, itu nggak bisa nolak. Paling nolaknya ya udahlah maaf ya nggak bisa buat. Nggak masalah, karena kita harus kursus kalau mau hasil yang sempurna, bukan cuma sekedar buat kuku gitu ya kan. Berarti memang desain yang sulit atau juga pengerjaan yang lebih sulit itu juga mempengaruhi harga. Iya, sangat mempengaruhi harga. Misalnya contoh kan ada orang kayak French classic di mana itu ada yang putih di ujungnya aja. Iya, itu kan yang sempat hits banget. Sampai sekarang itu memang yang enggak out fashion ya. Akan tetapi mereka sering disepelekan. Alah kan cuma putih ujung doang. Itu butuh ternyata satu napas, tarik napas untuk bisa membuat gradasi itu sendiri. Karena karena seperti kembali Mak bilang kalau Mak itu nggak ada yang namanya shortcut. Nggak ada yang shortcut di dalam bisnis art ini. Semuanya pakai proses dan experience experience yang lama sehingga kita banyak tahu teknik. Karena kalau yang
praktis itu biasanya nggak ada hasilnya sempurna. ya. Berarti memang untuk melakukan treatment di Ridwan Cosmetic itu harus sabar, karena memang satu kuku aja kita butuh waktu sekian menit untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, seperti yang ini ya, satu kuku aja ini tadi sambil ngobrol tapi hasilnya udah luar biasa. Padahal ini kalau sama Kak Siska nih kayak tangan kiri juga bisa gitu ya. Oh iya, ini kan tangan kanan Mak. Ini tangan juga kanan Emak. Emak buat semalam karena tahu mau tampil ya kan. Karena tahu mau syuting ya. Oke, buat ini tangan, maksudnya mau nunjukin ini Emak buat pakai tangan kiri non dominan. Oke, dan sendiri gitu ya. Seorang nail artist, nail technician itu harus bisa menggunakan tangan kirinya, tangan non dominannya untuk mengerjakan tangan selanjutnya itu sebaliknya. Berarti benar ngerjain pakai tangan kiri aja bisa, ternyata benar gitu ya. Oke, tapi yang mau kita sampaikan di sini adalah memang lagi-lagi jangan pernah mengharapkan hasil yang maksimal, kualitas yang bagus kalau nggak mau keluarkan uang yang juga bagus gitu ya. Kak Siska, ini benar-benar desainnya ini semua orang udah nggak ragu lagi gitu. Tapi di akhir podcast ini pengen banget dengar Kakak nyampein ke teman-teman mungkin yang nonton kita hari ini sebuah motivasi mungkin atau nasihat menjalankan bisnis. Boleh, silakan. Apa yang mau disampaikan? Jalankan bisnis yang lurus-lurus aja. Yang lurus-lurus aja. Yang benar-benar sehingga tidak ada side effect ya. Buat kita harus edukasi, kemudian update ilmu terus. Jangan ilmu itu mahal sudah pasti, ya kan. Kemudian ya buat para consumer juga, ingat kita menjual jasa itu juga harus selalu diedukasi ke customernya gitu. Dan tidak ada kata gagal. Kita ini artis, kita ini seni ya. Jadi seni itu harus dengan hati juga. Gimana ya? Put the appropriate price. Jadi taruhlah harga yang tepat sehingga ketika kita mengerjakan itu kita dengan hati, dengan penuh rasa cinta ya. Enggak yang 50.000 kayak mana ini gimana caranya gitu. Enggak ya. Tapi memang benar-benar Kak Siska di sini menekankan, kayaknya enggak harus di sini juga ya, bahkan di Instagramnya setiap hari juga selalu menekankan adalah edukasi itu penting, upgrade diri juga sangat penting gitu ya. Jadi memang benar-benar customernya puas, nail techniciannya juga happy dan bisa berkembang. Itu tadi ya. Karena kita membawa maksudnya supaya kita mampu membawa ini ke Aceh. Ingat ini Aceh ya, Mak bilang Aceh. Kalau Indonesia nggak usah khawatir. Karena ini Aceh. Tantangannya lebih banyak, lebih berat gitu yang pasti. Supaya kita jangan ketinggalan. Supaya kita jangan ketinggalan. Jangan selalu ketinggalan kita. Ini yang selalu didengungkan sama Ridwan Cosmetic. Yang pasti seru banget Kak Siska, terima kasih sudah hadir di Dapur Medsos. Sama-sama. Ya, sudah membuat kuku 3 cantik ya. Habis ini kita lanjut lagi. Dan yang pasti terima kasih juga untuk edukasinya ke teman-teman, mungkin untuk nail artist lainnya juga yang bisa mengambil inspirasi positifnya. Yang negatifnya ditinggalkan ya. Oke, kalau gitu Tika harus segera pamit karena masih mau beresin 9 kuku lainnya ya. Nanti dituntut kalau enggak ya. Dan yang pasti terima kasih udah bersama kita dari tadi, dan mudah-mudahan benar-benar bisa mengambil banyak positif dan juga inspirasi dari podcast kali ini. Langsung aja Tika Darmawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.